Konflik Timur Tengah kian meluas sejak Oktober 2023. Saat itu Hamas melancarkan serangan sebagai respons pendudukan wilayah yang dilakukan Israel di Palestina dan pengabaian hukum internasional oleh Israel. Setahun konflik Gaza, setidaknya 42.000 orang tewas. Kini Israel juga menyeret sejumlah pihak dalam pusara konflik. Israel sendiri mengakui ada 7 penjuru yang kini menjadi lawannya. Siapa saja 7 penjuru tersebut? Sedangkan dari sisi utara, kota Haifa Israel, tempat pelabuhan strategis yang menjadi gerbang jalur perdagangan, Israel menghadapi Hizbullah dan Suriah. Sementara dari timur, Israel melawan Iran dan kelompok bersenjata pro-Iran yang berbasis di Irak. Hamas merupakan kelompok bersenjata terbesar yang memperjuangkan Palestina dari penjajahan Israel. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 kemudian berlanjut pada konfrontasi yang lebih luas antara kedua kubu tersebut. Pada akhir Juli 2024, Hamas memastikan petingginya Ismail Haniyeh meninggal akibat serangan Israel di Teheran, Iran. Hamas juga mengumumkan Yahya Sinwar menjadi pimpinan barunya menggantikan Ismail Haniyeh. Konflik Hamas dan Israel tak hanya soal saling serang, tapi juga saling sandra. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam saat itu menembus perbatasan Israel dan mengeklaim telah menyandra sejumlah orang pada awal Oktober 2023. Hal yang sama juga dilakukan oleh Israel. Gelombang aksi masyarakat Israel terus terjadi. Mereka memprotes Netanyahu dan mendesaknya agar menyudahi perang serta membebaskan sandera. Belum selesai urusan Israel dengan Hamas, situasi kembali memanas. Hizbullah di Libanon menyerang sebagai wujud solidaritas perjuangan Hamas. Setelah Gaza, Libanon pun kemudian menjadi sasaran Israel. Israel menyerang pusat pemerintahan di Beirut dan menyelisik keberadaan petinggi-petinggi Hizbullah. Usai tewasnya Komandan Hasan Nasrallah, pasukan Hizbullah semakin geram dan melakukan serangan lintas batas yang ditujukan ke selatan negaranya. Sekutu Hamas itu telah meluncurkan ratusan rudal untuk meratakan tanah yang diduduki Israel. Hizbullah kemudian memperluas area serangan ke Binyamina yang menargetkan kamp militer tempat berkumpulnya para tentara Israel. Serangan Hizbullah itu berhasil membuat sirine Haifa meraung 2 kali dalam sebulan, menandai Hizbullah yang tak gentar untuk terus maju menggempur kota di Israel itu. Di sisi lain, sekutu Hamas, Jihad Islam Palestina, ikut memerangi pasukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza sejak Oktober 2023. Situasi tepi barat beberapa kali memanas setelah Israel mengeklaim telah menghabisi petinggi kelompok Muhammad Abdullah di kamp pengungsi Tulkarem. Pada penjuru selatan, Israel berhadapan dengan kelompok bersenjata di Yaman Houthi. Mereka mendapat dukungan politik yang kuat di Yaman, sehingga sebagian besar wilayah Yaman dikuasai oleh kelompok itu, termasuk Laut Merah. Houthi menyerang kapal perang AS, Prancis, dan Israel yang melintasi jalur perdagangan global di Laut Merah. Kapal-kapal yang juga melintasi perairan menjadi sasaran rudal dan drone Houthi dan memicu keresahan dan kekacauan rantai pasokan. Serangan Houthi itu berpengaruh terhadap kerjasama Israel dan negara pendukungnya dari sisi ekonomi maupun perdagangan. Lanjut, ada Suriah yang menjadi salah satu milisi pro-Iran yang terseret dalam konflik Israel di Timur Tengah. Suriah dan Iran saling mengenal sebagai sekutu dekat karena keduanya menjalin hubungan strategis dalam aspek pertahanan maupun politik. Sejak dulu, Israel bertekad menargetkan beberapa situs yang berhubungan dengan Iran. Sejak serangan Israel yang mendarat di Damaskus, kekacauan makin meningkat di wilayah itu. Banyak warga sipil menjadi korban dalam serangan darat ke ibu kota Suriah itu. Lalu, kelompok perlawanan Islam Irak dan Iran juga terseret dalam peperangan dengan Israel. Iran menjadi salah satu penyokong pertahanan dengan mengirimkan milisi Iran sebagai satuan aparat keamanan Irak. Sebagai bentuk dukungan untuk rakyat Palestina dan Libanon, kelompok perlawanan Islam Irak telah meluncurkan pesawat nirawak yang menargetkan pelabuhan al-Rashrash yang dikenal sebagai Eilat. Dalam beberapa waktu terakhir,